Hai, welcome to my mini garden. Hari ini temenin aku bareng mama panen-panen lagi. Pertama, kita panen dulu buah stroberi. Mama bener-bener seneng pas panen-panen. Makanya makin hari aku makin senang buat berkebun. Oh iya, sedikit tips nih buat kalian yang pengen menanam buah stroberi. Stroberi bakalan memiliki buah yang maksimal pada usia batang ke 1 tahun ke atas. Lanjutin panenin sayuran pakcoy. Kalau di daerah aku, sawi ini disebut sawi Upin Ipin. Karena di salah satu episode film Upin Ipin, mereka pernah menanam sawi ini. Panen sawi-sawian udah selesai, lanjutin panenin kacang buncis. Sebenarnya buncis ini ditanam untuk persiapan lebaran kemarin, tetapi karena banyak faktor, tanamannya sempat mengalami stuck yang menyebabkan keterlambatan panen. Dan sekarang buncisnya udah siap dipanen dan hasilnya sangat banyak. Gak ketinggalan mama juga panenin terong putih dan terong hijau. Ambil beberapa tangkai daun rosemary sebagai bumbu pelengkap masakan. Dan yang gak ketinggalan panenin sayur kale. Ini adalah sayur kale yang pertama aku tanam dan ternyata berhasil semua. Dan yang terakhir panenin daun parsley. Tanaman ini adalah salah satu tanaman herbal yang biasanya digunakan untuk garnish. Fase vegetatif atau fase pertumbuhan adalah awal untuk mendapatkan tanaman yang berkualitas tinggi. Pada fase ini tanaman memerlukan nutrisi dan hormon sesuai dengan fasenya. Seperti Power Nutri dari Tanimi ini, kalian cukup melarutkan 1 tetes Power Nutri ke dalam 1 liter air dan tinggal siram ke tanaman yang pada fase vegetatif. Power Nutri ini memiliki kandungan hormon yang sangat tepat untuk tanaman pada fase vegetatif yang dibutuhkan tanaman untuk pertumbuhan daun, akar, dan merangsang pertumbuhan tunas baru. Oh iya, produk ini juga dapat digunakan untuk merangsang akar pada biji sebelum disemai. Cek di keranjang kuning. Nah, panen kali ini udah selesai. Hasilnya lumayan banget kan buat konsumsi sendiri. Jadi nggak perlu ke pasar lagi deh. See you next video. Bye. Panen-panen sayuran yang super colorful yang semuanya ditanam di dalam pot. Hai, welcome to my mini garden. Pertama panen dulu buah stroberi. Setelah kurang lebih 2 bulan, akhirnya stroberi di mini garden kembali berbuah normal karena sebelumnya terjangkit hama jamur yang disebabkan cuaca yang tidak menentu. Dan sekarang tanaman stroberinya udah pada sehat dengan menghasilkan buah-buah yang besar dan rasanya yang sangat enak. Yang sedang aku panen-panen ini adalah stroberi California yang bisa ditanam di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Lanjutin lagi panenin sayur kale hampir seminggu sekali. Aku selalu panenin sayur kale yang melimpah. Selain rajin panen sayur kale, akhir-akhir ini aku juga rajin panenin sayur Swiss chard. Sayuran ini bener-bener cantik, warnanya kayak pelangi. Selain kandungan nutrisi yang tinggi, sayuran ini bisa menjadi tanaman hias di kebun kalian. Lanjutin lagi panen macam-macam terong, seperti terong bulat, terong ungu, dan terong putih. Aku tuh seneng banget loh makanin semua jenis terong, apalagi kalau digoreng crispy. Terus panenin juga jeruk, kan lumayan bisa buat jeruk peras. Panenin beberapa jenis lettuce atau selada untuk lalapan nantinya. Siapa di sini yang suka lalapan? Buat pencinta lalap, kalian wajib banget deh cobain tanam sendiri karena rasanya beda banget. Oh iya, aku juga panenin buah pepino. Panen kali ini super melimpah. Padahal semua tanaman yang ditanam di mini garden semuanya ditanam dalam pot. Yuk mulai sekarang bangun juga mini garden kalian dan nikmati prosesnya. Cepat atau lambat mini garden kalian bakalan terwujud. Dan jangan lupa untuk follow mini garden supaya selalu mendapatkan inspirasi dan tips and trik seputar berkebun. See you next video. Bye. Temenin aku panen sayuran-sayuran lagi yuk. Hai, welcome to my mini garden. Kali ini banyak banget sayuran dan buah-buahan yang siap dipanen di mini garden. Tonton sampai habis ya. Pertama, kita panen dulu wortel. Di dalam 1 pot ini ada 2 jenis wortel. Ada wortel besar dan wortel mini. Terus aku lanjutin lagi panen lobak. Lobaknya ukurannya super banget, padahal ditanam secara organik. Terus aku lanjutin panen buah stroberi dan panen round squash yang udah tua untuk dijadikan benih selanjutnya. Gak ketinggalan panen percabean, panen cabai hijau besar dan cabai merah keriting. Tapi batangnya banyak terkena hama. Oh iya, aku juga ambil jeruk mini ini dan beberapa buah raspberry yang udah mateng. Aku juga panenin sisa timun Jepang kemarin. Lanjutin lagi panen sayuran. Kali ini banyak banget kacang panjang yang udah siap untuk dipanen. Kacang panjang itu enak banget apalagi dimasak pas bener-bener masih muda. Terus aku juga panen buncis yang batangnya tidak menjalar. Cocok banget ditanam di lahan yang sempit. Kalau yang ini ada yang tahu nggak namanya sayuran apa? Di negara 4 musim, sayuran ini sangat digemari loh, tetapi masih jarang ditanam di Indonesia. Kalau ada yang tahu tulis di kolom komentar ya. Terus aku panen selada merah dan panen beberapa lembar daun kale. Kale memiliki julukan The Queen of Vegetables yang artinya ratu dari seluruh sayuran. Yang terakhir aku panenin selada butterhead, selada yang paling enak dilalap menurut aku. Wah, nggak kerasa panen-panennya udah selesai aja. Hasil kali ini lumayan banget, bisa memenuhi kebutuhan sayuran sendiri tanpa harus beli ke pasar. Yang terpenting sayuran yang kita tanam sendiri sudah terjamin kesegaran dan kesehatannya. Jangan lupa untuk follow untuk konten-konten yang bermanfaat lainnya dan jangan lupa untuk share
ke orang-orang terdekat kalian supaya makin banyak menginspirasi orang-orang untuk memulai berkebun. See you next video. Bye. Hai, welcome to my mini garden. Panen sayuran-sayuran segar dan sehat dari kebun sendiri untuk mengisi stok persediaan bulan puasa. Oke, yang pertama kita panen dulu tomat. Selain panen tomat merah, aku juga panen tomat beef yang sangat unik. Namanya tomat Saint-Rollois. Isi dari tomat ini mirip jeruk, memiliki rasa yang manis dan mengandung sedikit air. Terus aku juga panenin beberapa jenis tomat cherry. Batangnya udah mau mati semua, tapi aku udah sediain berbagai jenis tomat yang lebih unik ke depannya. Makanya jangan lupa untuk di follow biar kalian gak ketinggalan pas panen-panen selanjutnya. Oh iya, aku panenin juga melon. Dipanen lebih awal karena batangnya udah mati. Selain itu aku juga panenin labu madu dan labu Jepang atau labu kabocha. Kalian mau tahu nggak rahasianya buah-buahan di mini garden itu pada tumbuh subur? Kuncinya ada di pemupukan dan di perawatan sehari-hari. Pemberian pupuk kandang dan pupuk kompos sudah jadi rutinitas penting di sini. Tapi itu aja nggak cukup. Sebagai tambahan, aku gunain pupuk POC dari Infarm ini. Memiliki unsur hara yang sangat penting untuk pertumbuhan buah dan bunga. Pemberian rutin setiap seminggu sekali akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan tanaman kalian. Oh iya, pupuk ini organik ya. Yang mau beli dengan harga mulai dari 20 ribuan, cek di keranjang kuning sebelum diskonnya berakhir. Jadi kalian mau mulai berkebun kapan? Berkebun memiliki banyak dampak positif loh. Selain dapat berolahraga, kita dapat menghemat sampai 50% pengeluaran dapur dan dapat menikmati sayuran-sayuran segar yang udah terjamin kesehatannya. See you next video. Bye. Hai, welcome to my mini garden. Ikuti aku panen-panen lagi di mini garden yuk. Karena kali ini hasil panennya melimpah banget. Seperti biasa, pertama aku panenin dulu tomat cherry golden sweet. Memiliki ciri khas berwarna kuning dan rasanya yang manis. Cocok banget buat campuran salad ataupun dimakan langsung. Kalau yang merah ini namanya tomat tropical ruby. Varietas yang memiliki buah sangat lebat dan mudah beradaptasi di lingkungan yang baru. Panen tomat cherry-nya banyak banget ya. Ini kayaknya bisa buat stok 1 minggu ke depan deh. Jadi lumayan banget kan, bisa menghemat biaya dapur. Nah, kalau yang ini tomat cherry minicho atau lebih familiar dengan nama tomat rampai. Kalau yang ini paling enak dibikin sambal karena memiliki rasa yang asem. Oh iya, aku juga panenin beberapa strawberry. Walau hasilnya nggak banyak, tapi lumayan lah ya buat campuran smoothies ataupun dicemili langsung. Siapa di sini pencinta strawberry? Tulis di kolom komentar ya. Nggak lengkap panen-panen kalau nggak panenin cabe. Cabe sekarang lagi mahal, apalagi di bulan puasa nanti. Tapi aku nggak usah khawatir karena tanaman cabe di rumah udah lumayan banyak. Tadi aku sambil istirahat dan bacain novel. Saking serunya, aku nggak sadar kalau mama manggil dari tadi. Ya udah, sekalian aja aku kenalin ke mama aplikasi ini. Kalau aku udah kecanduan baca novel di aplikasi Vizo. Belum lagi Janda di Malam Pertama ini. Plot novel ini terlalu manis. Semakin kita baca, semakin ketagihan dan gak mau berhenti. Ceritanya tentang Anissa Khumairo yang secara tidak sengaja tidur dengan seorang anak laki-laki nakal yang bahkan tidak dia kenal di malam pertama pernikahannya. Tentu saja suaminya marah dan menceraikan Anissa Khumairo dan harus menikah dengan anak laki-laki nakal tadi yang tidak berada di dunia yang sama dengannya. Kisah lanjutannya, download novel Vizo, semuanya gratis untuk dibaca. Dan novel Vizo baru-baru ini memiliki kampanye uang baca. Baca novel favorit Anda, tanpa disadari kita mendapatkan uang yang banyak. Dan uangnya dapat kita belikan alat berkebun yang sama dengan mini garden. Buruan di-download. Nah, panen kali ini udah selesai. Hasilnya banyak banget kan? Jangan lupa follow karena kedepannya mini garden bakalan seru banget. See you next video. Bye.